Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nama saya Ayu Rahmawati. Di sini saya akan membuat video mengenai proposal dengan tujuan untuk memenuhi tugas mandiri akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan memaparkannya melalui PowerPoint. Judul dari proposal saya yaitu pengaruh video pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2 dengan dosen pengampu Ibu Rica Putri Aprilia MPD yang disusun oleh saya sendiri yaitu Ayu Rahmawati NPM 1911 010274. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021-2022. Next. Bab 1 Pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah, identifikasi masalah. Yang C, batasan masalah. Yang D, rumusan masalah. Yang E, tujuan penelitian. Yang F, manfaat penelitian. Yang G, kajian penelitian terdahulu. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat membuat dunia pendidikan selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di era globalisasi. Hal ini berpengaruh terhadap usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan. Next. Pembinaan akhlak siswa menjadi sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang dalam proses pendidikan, sebab akhlak memiliki fungsi menjadikan perilaku manusia lebih beradab, serta mampu mengidentifikasi berbagai persoalan kehidupan seperti baik buruk menurut norma yang berlaku. Oleh karena itu, akhlak menjadi salah satu fokus utama diselenggarakannya pendidikan di Indonesia. Next. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik itu jasmani ataupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Media pembelajaran merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan. Sebagai alat bantu mengajar, dapat menunjang penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam proses belajar, di mana anak-anak milenial saat ini sangat tergantung dengan alat elektronik dan kebanyakan siswa sudah minim untuk membaca media cetak. Maka dari itu, guru dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan zaman di era globalisasi. Dalam penelitian ini, peneliti melihat banyak guru-guru di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2 yang masih menggunakan media konvensional dalam pembelajaran. Meskipun begitu, para pendidik sebenarnya sudah mampu dalam mengembangkan media pembelajaran, seperti beberapa guru yang sudah menggunakan media elektronik, seperti video pembelajaran. Karena peneliti melihat metode dan media yang digunakan guru masih dominan menggunakan metode dan media konvensional seperti ceramah, metode simulasi, metode diskusi, metode kisah atau cerita, metode tanya-jawab, dan metode resitasi dengan media LKS, lembar kerja siswa, buku pegangan guru, dan media cetak lainnya. Hal inilah yang berpengaruh pada minat belajar siswa, di mana mereka menganggap pelajaran agama itu membosankan jika hanya menggunakan media cetak, dan perlunya kreativitas guru dalam penggunaan media elektronik yang sudah disediakan oleh sekolah. Next.
Menurut Sujana, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu kegiatan. Pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah membelajarkan dan perilaku siswa adalah belajar. Pembelajaran di era globalisasi saat ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Menurut Sirait, 2016, minat adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang terdiri perasaan senang, memperhatikan, kesungguhan adanya motif dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan belajar. Next. Maka dari itu, di sini peneliti melihat bahwa belum maksimal penggunaan media pembelajaran. Oleh sebab itu, peneliti tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Video Pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Next. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi. Yang pertama, guru kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran di era globalisasi. Yang kedua, pola pembelajaran perlu penyampaian yang baru, lebih menarik, dan tidak membosankan. Yang ketiga, menurunnya minat belajar siswa pada era globalisasi, di mana guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan media pembelajaran. Next. Batasan masalah. Penelitian ini melakukan pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti agar pembahasannya tidak melenceng dari fokus penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2 dengan fokus penelitian peserta didik kelas 8. Yang kedua, penelitian ini hanya sebatas penggunaan pengaruh video pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Yang ketiga, variabel bebas dalam penelitian ini adalah video pembelajaran. Yang keempat, variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Yang kedua, bagaimana minat belajar siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Yang ketiga, apakah ada pengaruh dari video pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Next. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Yang kedua, untuk mengetahui minat belajar siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh video pembelajaran dalam minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Next. Manfaat penelitian. Dari tujuan penelitian di atas, maka terdapat manfaat penelitian yang terbagi atas 3, yaitu manfaat bagi peserta didik, yaitu mempermudah dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi pendidik, yaitu mempermudah dalam menyampaikan materi dan mengoptimalkan waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti adalah pengalaman dan pengetahuan baru dalam membuat video pembelajaran pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Next. Kajian penelitian terdahulu. Judul pertama yaitu pengaruh penggunaan media video terhadap minat dan hasil belajar siswa kelas 11 pada
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA YPI Tunas Bangsa Palembang. Penulisnya yaitu Ferry Ardiansah, STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, 15 April 2018. Di sini hasil dari penelitiannya terdapat pengaruh media video terhadap minat belajar siswa dan hasil belajar. Next. Judul kedua, pengaruh media pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Bani Mukiman Bangkalan, dengan penulis Khairul Anam 2015, Prodi Pendidikan Agama Islam, UM Surabaya. Selanjutnya, hasilnya yaitu bahwa penerapan penggunaan media pembelajaran sangat kecil sehingga minat belajar siswa pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kurang baik. Next. Judul ketiga yaitu hubungan penggunaan media pembelajaran audiovisual dengan minat peserta didik pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N1 Bangkinang Kota, volume 14, dengan penulis Febri Haryanto, Muhammad Yusuf Ahmad, dan Najma Hayati, 2017. Hasilnya dari penelitian ini adalah hubungan penggunaan media pembelajaran audiovisual dengan minat peserta didik masih sangat rendah. Next. Judul yang keempat yaitu pengaruh video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di kelas 1A SD Negeri Gandaria Utara 03, dengan penulis Diah Andika Sari, Tika Romadi, dan Velia Pramesti Putri Ragil, 7 Oktober 2020. Hasil dari penelitian ini yaitu video pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring. Perbedaannya dengan penelitian saya ini, di mana saya menggunakan sekolah MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2, dengan yang saya teliti adalah siswa kelas 8 dalam pembelajaran Akidah Akhlak semester 1. Next. Bab 2, kajian teori. Ada landasan teori, kerangka berpikir, pengujian hipotesis. Next. Landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Menurut Midun, dalam Ashar menyatakan bahwa media pembelajaran dapat menambah kemenarikan tampilan sehingga meningkatkan motivasi dan minat, serta mengambil materi yang disajikan sehingga diharapkan efektivitas belajar meningkat pula. Next. Video pembelajaran. Menurut Cepi Riana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisikan pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep prinsip, prosedur pembelajaran yang bertujuan untuk membantu pemahaman suatu materi. Next. Minat belajar. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk mengenang dan memperhatikan beberapa kegiatan yang diminati seseorang. Diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Di sini minat dibagi menjadi 3, yaitu minat personal, minat situasional, dan minat psikologikal. Next. Akidah akhlak. Akidah dalam bahasa Arab, al-akidah dalam istilah Islam yang berarti iman.
Semua kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam yakni seperti rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan peristiwa hari akhir. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan kata jamak dari khuluq yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat seperti birrul walidain. Next. Kerangka berpikir. Pengaruh video pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa, di mana video pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran, sebagai media pengiriman pesan antara guru kepada murid. Dalam hal ini, sesuai dengan pernyataan para pendapat ahli, bahwa media pembelajaran adalah alat pengantar atau pengiriman pesan yang bertujuan untuk menarik minat belajar siswa. Video pembelajaran juga termasuk dalam media audiovisual, di mana menampilkan gambar dan suara yang dikemas dengan baik dan menarik, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Media ini berisikan materi-materi yang akan diajarkan guru kepada murid. Dalam penelitian ini terfokus pada materi kelas 8, seperti membiasakan akhlak terpuji, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam video pembelajaran ini berisikan pengertian, dalil, contoh perilaku, dan gambar. Next. Pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau HO. Hipotesis alternatif atau HA yakni terdapat pengaruh video pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Hipotesis 0 atau HO-nya yaitu tidak ada pengaruh video pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Jadi jika HO ditolak, maka HA diterima, begitu juga sebaliknya. Next. Bab 3 metode penelitian. Di situ ada tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, definisi variabel penelitian, teknik analisis data, dan validitas dan reliabilitas. Next. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dari penelitian ini, yang menjadi subjek dari penelitian ini yaitu MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan uji coba instrumen, sampai dengan pengumpulan data lapangan. Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini 13 November 2021, jam 7.30 sampai dengan selesai. Adapun memilih lokasi MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2 karena terdapat permasalahan yang sesuai dengan pembahasan, di mana pembahasan ini belum ada yang membahas di tempat penelitian. Lokasi tidak jauh dari tempat peneliti. Next. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dari desain metode pendekatan ini yaitu pendekatan kuantitatif. Dengan jenis penelitiannya kuasi eksperimental. Dengan desain pretest control group design, yaitu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. O1 per O3, O2 per O4 dengan keterangan O1 video pembelajaran dan minat belajar siswa,
O2, minat belajar siswa setelah diberi video pembelajaran. Minat belajar siswa tidak diberi video pembelajaran. Pengaruh video pembelajaran dalam minat belajar siswa adalah O2, min O1, min O4, min O3. Next. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Dengan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan tes strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang ada. Dijadikan sebagai sumber data dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang responsif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh, menurut Sugiono, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Next. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini itu ada dua, yaitu instrumen non-test dan instrumen tes. Instrumen non-test dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau sekelompok orang dalam mengamati fenomena. Instrumen tes dalam penelitian ini menggunakan soal pilihan ganda. Butir soal diuji cobakan pada siswa kelas di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2 yang berjumlah 25 siswa. Next. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan penyebaran angket. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pencatatan dan pengamatan secara sistematis, logis, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati apakah ada perubahan yang signifikan dalam pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Kuesioner angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau yang ia ketahui. Dalam penelitian ini digunakan angket untuk memperoleh data yang penyebarannya pada siswa dan siswi kelas 8 di MTSN 1 Tulang Bawang Kampus 2. Next. Definisi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Jadi variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala objek yang dipelajari oleh peneliti sehingga memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan. Variabel di sini dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependent atau terikat. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah video pembelajaran. Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa. Next. Teknik analisis data.
Pada penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan t-test. Tujuannya adalah agar tercapainya data yang sesuai dengan kebutuhan masalah penelitian ini. Adapun langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, yaitu menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menjawab permasalahan ini menggunakan program SPSS 16. Uji prasyarat analisis data digunakan sebelum dilakukan uji hipotesis. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan menggunakan program SPSS 16 dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas. Setelah dua sampel penelitian dinyatakan berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya mencari nilai homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan oleh peneliti yaitu one-way ANOVA pada SPSS 16. Untuk menganalisis tabel ANOVA, lakukan analisis berikut. Variansi kedua populasi homogen. Variansi kedua populasi tidak homogen. Jika probabilitas lebih dari tabel 0,05 maka ditolak. Jika probabilitas kurang dari tabel 0,05 maka diterima. Next. Validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan suatu instrumen. Reliabilitas merupakan alat ukur yang dimana ketetapan alat tersebut dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat ukur ini bisa digunakan kapanpun, akan memberikan hasil ukur yang sama. Next, terima kasih. Baiklah, demikianlah pemaparan dari proposal saya menggunakan media PowerPoint. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.